Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Rahayu dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Jaka Poleng. Pada suatu pagi, di sebuah halaman di belakang pendopo Kabupaten Brebes, terlihat Bi Oja sedang menyapu. Meskipun kondisi pada saat itu masih pagi sekali, tetapi Bi Oja sudah mulai melakukan pekerjaannya, membersihkan halaman belakang pendopo kabupaten. Tak lama kemudian, setelah semua sampah terkumpul dan siap untuk dibakar, tiba-tiba muncul dari pintu belakang pendopo kabupaten seorang pemuda gagah yang nampak tergesa-gesa berjalan dengan masih mengenakan sarungnya menuju kandang kuda di pojok halaman. "Pagi, Bi Oja," sapa pemuda gagah itu kepada Bi Oja sembari tersenyum dan berjalan menuju kandang kuda. Pemuda itu adalah Laksito, seorang anak pangon atau anak gembala bayaran kesayangan Kanjeng Bupati. Pekerjaannya yang selalu rapi dan disiplin selepas subuh dalam merawat Kiai Genta, kuda kesayangan Kanjeng Bupati, membuat dia selalu disanjung oleh sinuwunnya yaitu Gusti Kanjeng Bupati. Sesampainya di depan kandang kuda, Laksito pun langsung melaksanakan pekerjaannya. Dia membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kandang, memandikan Kiai Genta dan juga memberinya makan. Tak lama setelah semuanya mulai terlihat bersih dan rapi, Bi Oja memanggil Laksito. "Sini Loto, kamu istirahat dulu. Ini Bi Oja sudah buatkan teh poci dan kue alu-alu buat kamu." Karena pekerjaannya sudah selesai, Laksito pun beristirahat sejenak sembari meminum seseduh teh dan memakan kue alu-alu yang dibuatkan oleh Bi Oja. Tak lama setelah itu, karena rumput pakan Kiai Genta mulai habis, Laksito beranjak ke tempat istirahatnya dan bersiap-siap untuk segera pergi. Tak lama setelah itu, karena rumput pakan Kiai Genta mulai habis, Laksito beranjak dari tempat istirahatnya dan bersiap-siap untuk segera pergi ke sawah mencari rumput segar. "Bi, aku pamit pergi ke sawah dulu ya, Bi," ucap Laksito berpamitan kepada Bi Oja sambil menyangkutkan 2 keranjang bambu kosong ke pundak sebelah kanannya serta meletakkan sabit tanpa sarung di dalamnya. "Ya sudah, kamu hati-hati ya, Tok," jawab Bi Oja kepada Laksito. Tak lama kemudian, sosok Laksito mulai terlihat keluar dari balik pintu gerbang pendopo kabupaten. Ditelusurilah yang pemantang sawah itu olehnya, hingga berhentilah kakinya itu pada sawah yang terletak di kaki Bukit Wanasari. Di sana terdapat rumput hijau yang lebat dan segar untuk dia ambil sebagai pakan Kiai Genta. Laksito pun dengan segera menurunkan keranjang bambu kosong yang dibawa olehnya. Kemudian diambillah sabitnya itu dan tanpa ragu dia langsung menyabit semua rumput gajah segar yang tumbuh liar di kaki bukit. Tak lama kemudian, keranjang bambu yang dibawa Laksito kini telah terisi penuh oleh rumput segar yang diambilnya. Di saat itu juga tergambar raut wajah lelah Laksito. Laksito pun beristirahat sejenak sebelum kembali ke pendopo. Ia duduk di bawah pohon rindang di kaki bukit sembari mengipas-kipas badannya dan meminum teguk demi teguk air yang dibawanya. Semilir angin yang berhembus di sekitarnya menghentikan cucuran keringat yang keluar dari tubuhnya. Rasa lelah kini berganti menjadi rasa kantuk. Namun di saat mata Laksito mulai terlelap di dalam tidurnya, ia melihat seekor ular poleng atau ular belang besar bermahkota emas melintas di depannya. Laksito mengkedip-kedipkan matanya beberapa kali, bahkan menggosoknya dengan kedua tangannya untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Setelah Laksito yakin bahwa itu bukanlah mimpi, ia mengikuti ular belang itu. Laksito mengendap-endap di belakang ular ajaib itu dan mengikuti kemana arah ular itu pergi. Langkah berkelok-kelok ular itu berhenti pada sebuah semak rimbun. Dari jarak yang tidak jauh terlihat sosok Laksito yang sedang mengikutinya. Namun kini ia hanya dapat melihat ekor dari ular itu yang
bergerak-gerak ke kanan ke kiri dan sesekali memutar ke arah tertutup semak. Pertanda apa ini sampai aku mengalami hal seperti ini? Apakah ini tafsir dari mimpiku semalam? Guna Laksito dalam hati sembari memegang jantungnya. Setelah beberapa saat kemudian, Laksito yang bengong tersadar jika ular belang bermahkota emas itu telah menghilang. Dia menghampiri semak itu dan mencari-cari kemana ular itu pergi, namun ia tidak menemukannya. Yang ia temukan hanya selaput bening berkilauan yang tidak lain adalah sisik milik ular itu. Laksito pun memungutnya dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Lalu setelah itu, ia bergegas pergi ke tempatnya tadi dan segera merampungkan pekerjaannya. Akhirnya selesai juga. Ya sudah, aku bereskan semuanya dan segera kembali ke pendopo. Ucap Laksito yang terlihat senang karena pekerjaannya kini telah selesai. Dengan segera, Laksito pun pulang ke pendopo memikul keranjang bambu yang penuh dengan rumput hijau segar melewati jalan yang tadi pagi dilewatinya. Di tengah jalan, untuk mengusir sepi dengan suaranya yang terengah-engah, Laksito mendengarkan lagu kesukaannya, Gambang Suling. Gambang Suling, kumandang suarane. Seperti itulah Laksito bernyanyi. Sampailah kini Laksito di pendopo dan ditempatkannya langsung rumput itu di gubuk kecil tempat menyimpan pakan kuda. Setelah itu, Laksito berjalan menuju Biojah yang sedang sibuk di dapur. Sambil berjalan ke dapur, Laksito berpikir mengapa tadi di sepanjang jalan ia pulang tak ada seorang pun yang menjawab sapaannya. Biojah, sedang masak apa? Aku lapar, Bi, ucap Laksito yang kini berada di samping Biojah dan langsung dengan cepat menyambar tempe mendoan yang sedang ditiriskan. Biojah pun terkaget mendengar suara itu hingga abu dari tungku yang sedang ditiupnya dengan selongsongnya bambu berhamburan mengenai wajahnya, karena ia melihat tak seorang pun manusia di ruangan itu kecuali dirinya. Duh Gusti, siapa itu? Teriak Biojah sembari mengusap wajahnya yang penuh abu. Ini aku, Bi. Laksito, aku di samping Bibi, jawab suara itu sambil memegang tangan Biojah yang mendorong selongsongan bambu. Jangan berbohong kamu pasti setan. Tolong Gusti, ada setan. Biojah berteriak meronta-ronta mencoba melepaskan tangannya yang dipegang Laksito. Mendengarkan teriakan Biojah, Gusti Kanjeng Bupati bergegas keluar menuju dapur tempat Biojah berada. Tenang Biojah, ada masalah apa hingga Bibi berteriak? Tanya Kanjeng Bupati sembari menenangkan Biojah yang berteriak meronta-ronta. Mohon maaf Gusti, tadi ada suara namun tidak ada wujudnya. Mengaku sebagai Laksito Gusti, tapi saya tidak percaya itu pasti jin yang mengaku sebagai Laksito. Jawab Biojah dengan suara tersedak-sedak ketakutan. Tok, Laksito, cah bagus, apa benar sejatinya itu memang kamu? Ucap Gusti Bupati menanyakan kepada suara itu dengan nada tenang dan berwibawa. Iya, benar Gusti, ini hamba abdi, kinasihmu Laksito. Jawab suara tanpa wujud itu. Lalu jika memang benar itu kau, mengapa kau bisa seperti ini, Tok? Apa yang terjadi sebenarnya? Coba kamu ceritakan kepadaku. Tanya Gusti Bupati seolah-olah berhadapan dengan sosok Laksito yang kasat mata. Hamba juga bingung Gusti, hanya tadi hamba mengambil sisik ular yang terlepas. Ucap Laksito menjelaskan kepada sinuwunnya, Biojah dan pelayan lainnya yang melihat Gusti Bupati berbicara dengan suara itu hanya celingak-celinguk saja karena bingung dan takut mendengar suara tanpa wujud itu. Baik Tok, begini saja, di mana kamu simpan sisik itu? Gusti Bupati melanjutkan pertanyaannya. Di kantong hamba Gusti, jawab Laksito. Sekarang kamu keluarkan sisik ular itu dan jauhkan dari tubuhmu. Letakkan di sana, saran Gusti Bupati kepada Laksito sambil mengarahkan telunjuknya ke sebuah meja makan bundar. Benarlah ketika sisik ular itu dijauhkan dari tubuh Laksito yang semula kasat mata kini dapat terlihat kembali. Biojah yang tadinya takut kini berteriak kegirangan melihat Laksito yang ada di hadapannya.
Laksito, ya ampun Nang, suara tadi itu benar-benar suaramu, sambut Bioja sambil menepuk-nepuk punggung Laksito. Rasa senang dan bahagia para penghuni istana pada saat itu hanya bertahan sebentar. Gusti Bupati yang melihat sisik yang dibawa Laksito itu bertuah menjadikan dia berhasrat untuk memilikinya. Gusti Bupati memaksa Laksito untuk memberikan sisik itu kepadanya, dengan iming-iming menaikkan jabatan Laksito menjadi sekretarisnya. Namun Laksito tetap bersikukuh terhadap pendiriannya menolak hal itu, karena dia menganggap itu adalah amanat yang diberikan Tuhan kepadanya. Laksito terpaksa melawan sinuwunya itu. Kini mereka saling adu dorong memperebutkan sisik itu. Namun karena tubuh dan badan Laksito lebih besar, akhirnya didorongnya lah sinuwunya itu hingga terjatuh ke lantai. Secepatnya kilat tangan Laksito mengambil sisik ular yang berada di atas meja dan kemudian dimasukkannya benda itu ke dalam mulutnya. Alih-alih bermaksud hanya untuk menyembunyikannya saja, tapi tanpa sengaja sisik ular itu tertelan. Perlahan-lahan sedikit demi sedikit tubuh Laksito hilang raib. Laksito menyesal dan meminta maaf kepada gustinya, tapi hati gustinya itu masih tertutup oleh amarah yang menyelimutinya. Di lain sisi, suara tangis pecah Bioja mulai terdengar mengiringi sosok seorang pemuda yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri mulai lenyap. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian, Gusti Bupati mulai sadar bahwa semua itu adalah kesalahannya. Justru kini Gusti Bupatilah yang meminta maaf kepadanya. Tok, bocah bagus, sebenarnya akulah yang bersalah atas semua ini. Aku menjadi gelap hati oleh nafsu dan hasrat untuk memiliki sisik itu. Sisik itu milikmu, Tok. Aku menyesal aku telah melakukan semua ini. Coba saja aku tidak melakukannya. Pastilah sekarang engkau masih bersama kami. Ucap Kanjeng Bupati kepada Laksito yang sebentar lagi benar-benar lenyap. Hamba memaafkan Gusti. Mungkin ini sudah menjadi nasib hamba, tapi izinkanlah hamba untuk harus mengabdi di sini selamanya, Gusti. Jawab Laksito yang suaranya mulai melirik. Baiklah Laksito, wujudmu sekarang sudah tidak ada. Permintaan dan perintahku jika kamu ingin mengabdi selamanya di sini, tolonglah jaga rakyatku, yaitu rakyat Brebes. Dan karena kamu masih perjaka dan menelan sisik ular poleng atau ular belang, maka namamu aku ganti menjadi Jaka Poleng. Sekian cerita rakyat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.